Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evans Alfahmi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 7 UT UPBSJ Bandar Lampung. Eh, Video ini adalah tugas praktik yang pertama dari mata kuliah keamanan jaringan. Jadi tugasnya adalah melakukan praktek sniffing yang pertama. Jadi melakukan praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Jadi dalam praktik ini Anda akan mencoba melakukan aktivitas sniffing terhadap traffic telnet menggunakan tool Wireshark. Sniffing ini adalah aktivitas mengintip mengintip lalu lintas data yang ada di internet menggunakan aplikasi tertentu. Jadi ibarat internet itu jalan, datanya itu kendaraan, paket datanya itu mobil paket. Nah, sniffing ini CCTV-nya atau kamera yang mengintip lalu lintas datanya. Di sini ada beberapa syarat ya. Yang pertama dua OS. Yang pertama bertindak sebagai server dan yang kedua adalah sebagai klien. Bisa menggunakan VMware, topologinya seperti ini, IP-nya seperti ini. Yang penting saling terhubung. Nah, di sini saya menggunakan server fisik ya, jadi saya punya server lokal menggunakan Ubuntu server. Jadi sebelumnya kita cek dulu IP laptop klien. Nah, ini akan saya jadikan sebagai klien dan servernya ada di Ubuntu server. Nah, ini IP yang saya punya. Kemudian IP servernya itu ada di 192.168.100.199. Oke, ini. Jadi IP-nya ada di 192.168.100.199. Nah, ini. Ini adalah servernya. Jadi saya remote dengan SSH ya. Nah, kemudian kita lakukan praktek sniffing-nya yaitu dengan membuka Wireshark. Jika belum ada, kita install dulu, tapi ini sudah ada, jadi saya buka langsung. Kemudian di sini ada pilihan jaringan, memilih jaringan yang mana. Bisa WiFi, bisa LAN, atau Bluetooth. Pilih saja Wi-Fi karena saya terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi. Oke, nah ini adalah lalu lintasnya ya. Ini untuk stop di sini dan start di sini. Kita ulangi ya. Nah, sekarang tapi tidak semua bisa diintip ya. Jadi karena ada beberapa data yang dienkripsi. Misalkan ini ketika kita login menggunakan SSH, misalnya di sini SSH, username saya, kemudian 192.168.100.199 mimpi passwordnya. Nah, ketika saya mengetikkan password, kalau bisa di sniffing harusnya terlihat, tetapi SSH itu adalah salah satu protokol yang menggunakan enkripsi data. Kita ketik SSH di sini, terlihat nih destination-nya 100.99 yaitu ke server. Jadi paketnya di enkripsi. Ada lengnya, ada yang 44, ada yang 68 dan 52. Dan protokol yang digunakan adalah SSH. Jadi ketika melakukan sniffing pada protokol SSH itu paketnya dienkripsi ya. Bisa dibaca tapi tidak bisa dijelaskan karena acak random, paketnya dienkripsi data acak. Nah, tetapi jika menggunakan protokol yang lain, misalkan saya sudah membuat web login sederhana pada server lokal saya, misalkan melalui Google Chrome ya. Di sini saya ketikkan alamatnya 8081.
Ya, di sini adalah home login. Ini alamat server dan ini halaman login page-nya. Misalkan saya masukkan di sini ini, kemudian passwordnya saya masukkan. Oke. Nah, di sini kita buka Warsak, kemudian cari protokol yang digunakan. Karena ini login, biasanya HTTP, kemudian POST. Cari POST, nah ini. Source-nya dari 100.3 laptop saya, dan destination-nya ke 100.199, yaitu alamat web server. Nah, di sini bisa kita lihat pada halaman HTML form URL encode. Nah, di sini login, namanya Zafran Al-Fahmi, dan kemudian passwordnya adalah ini, Raya 2025. Nah, jadi kalau protokolnya itu HTTP itu tidak terenkripsi ya, sayangnya. Jadi bisa terlihat key passwordnya di sini. Nah, jadi seperti itu praktikum sniffing. Jadi ada yang bisa dienkripsi, ada yang bisa dilihat dan ada juga yang tidak bisa dilihat. Tapi lalu lintas datanya tetap terbaca apa saja yang dilakukan. Seperti tadi login melalui SSH, protokolnya di sini terbaca SSH. Ketika login page menggunakan Chrome, di sini protokolnya HTTP. Oke, seperti itu yang pertama. Kemudian praktikum yang kedua adalah melakukan cracking password. Jadi Anda akan mencoba melakukan cracking password dari password yang dibuat pada perangkat Cisco atau pada alternatif lain. Lakukan yang sama untuk melakukan cracking password melalui link berikut. Jadi melalui sebuah website yang fungsinya untuk memecahkan atau mengcrack password. Ini adalah passwordnya. Kemudian ini ada hasil cracknya, kemudian statusnya berhasil atau gagal, kemudian keterangan. Ini Cisco password, halaman website Cisco Password Breaker. Ini kita masukkan passwordnya di sini, kemudian di crack, hasilnya plain text-nya di sini. Untuk yang pertama, kita coba dulu. Yang pertama kita type. Kemudian kita crack. Hasil cracknya tidak ada ya. Kemudian yang kedua, ABCD. Berarti ini hasil cracknya tidak ada. Gagal. Keterangannya tidak rumit. Kemudian ini. Jadi hasil cracknya adalah plain text ABCD. Berhasil. Keterangannya mudah. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berhasil. Mudah ya. Kemudian yang keempat, ternyata hasil cracknya adalah password. Berhasil. Nah, mudah. Yang kelima, tidak ada.
Jadi dari 8 password yang berhasil di-crack itu hanya ada 3 ini. Jadi ini yang berhasil di-crack. Sisanya 5 yang lain itu tidak bisa. Jadi seperti itu ya langkah-langkah dalam melakukan cracking password. Bisa menggunakan Cisco Password Cracker. Jadi itu adalah praktik yang kedua, yaitu melakukan cracking password. Dan cukup sekian video saya. Jika ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.